Tribuner dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Politik bersama saya, jurnalis Tribun Timur Abdul Aziz Salimuddin. Tema virtual sore ini, apa sih yang dihasilkan DPRD dan yang akan dilakukan? Berkaitan dengan itu, kita sudah terhubung dengan narasumber spesial Tribun Timur, narasumber spesial. Ibu Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari. Dia kalau di DPRD saya panggil Ibu Ketua, tapi kalau di luar saya panggil Pangina. Assalamualaikum Bu Ketua, bagaimana kabar tak ini Bu Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kesibukan akhir-akhir ini Bu Ketua apa saja ini? Ya, kalau kesibukan masih seperti biasa, sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya, apalagi saya sebagai ketua tentu ada rapat-rapat yang menjadi tanggung jawab kita, dan juga ada beberapa pertemuan-pertemuan dengan Forkopimda dan agenda-agenda lain yang di luar dari gedung DPR yang menjadi tupoksi kita. Di DPRD itu sudah 100% Ibu Ketua, maksudnya sudah 100% ketika ada paripurna sudah masuk semua. Kan ini pandemi ini kemarin masih dijaga jarak apa segala. Sekarang sudah? Belum, kita belum 100% karena kita tahu sama-sama bahwa ya pandemi ini belum berakhir, jadi tetap terkait dengan jaga jarak salah satu daripada ini kita bahwa ya itu yang harus kita lakukan. Tetap masih jaga jarak. Ya, prokes. Tetapi kegiatan-kegiatan DPRD tetap jalan begitu. Alhamdulillah, kegiatan DPR itu seperti misalnya Pak Aziz mau lihat bahwa bagaimana kesibukan teman-teman yang ada duduk di 5 komisi. Setiap hari bisa lihat bagaimana ramainya kendaraan di sana. Itu berarti ya kami dalam keadaan seperti ini pun kami tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Berarti 6 bulan terakhir ini sudah banyak yang dihasilkan, mungkin sudah dilakukan perda apa saja yang dilakukan, kemudian mungkin berapa perda yang sudah dihasilkan dan perda-perda apa saja yang ya, kalau perda untuk 2021 kemarin telah kita tetapkan melalui rapat paripurna bersama penetapan APBD 2021. Propemperda kita itu insya Allah itu sebanyak Propemperda untuk tahun 2021 ya, itu sebanyak 12 prolegda, dan terdiri dari 6 dari usulan dari gubernur eksekutif, dan tentu juga 6 dari usulan kami sebagai perda inisiatif yang kami ini kan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 12. Ada 12. Yang sudah berjalan alhamdulillah ada 4. Yang berjalan 4. Maksudnya yang ini disosialisasikan? Ya, jadi ada 4 yang sudah kemarin berjalan melalui Pansus. Ada 2 yang telah ditetapkan bersama sebagai perda, dan ada 2 yang masih proses penyelesaian. 2 itu masih ada hal-hal yang memang harus perlu tambahan-tambahan dikaji kembali begitu. Iya, bukan dikaji ulang, tetapi memang ada hal yang harus untuk penyempurnaannya ada menjadi perhatian untuk penyempurnaan. Bisa disampaikan 2 perda yang ini? Tunggu dulu. saya tidak terlalu hafal judul. Cuman yang telah ditetapkan itu 2 terkait dengan investasi dan penyelenggaraan ketertiban umum. Itu 2 yang sudah ditetapkan, perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perda tentang investasi. Jadi ada 2 terkait dengan perda RT RW kita, dan ada, kalau saya tidak salah, perlindungan guru dan siswa ini masih dalam proses penyelesaian. Jadi ada 4, 2 sudah ditetapkan, 2 masih menunggu penyempurnaan.
di sana masih menerima kunjungan tamu atau seperti apa, Mujin? Ya, alhamdulillah kita masih menerima tamu, apalagi juga banyak daerah-daerah dari DPRD, baik DPRD kabupaten kota maupun provinsi yang menjadikan kita sebagai daerah untuk mencari informasi-informasi terkait dengan tupoksi mereka juga yang ada di sana. Tapi dibatasi jumlah yang... Iya, kita tetap membatasi. Kita tetap membatasi. Selama ini Bu Ketua tiap hari ke DPRD begitu, atau ya ada kesibukan mungkin selain di DPRD yang lain mungkin? Ya, alhamdulillah kalau buat saya ya hampir setiap hari. Terkadang pun saya tidak hadir karena memang lagi ada tugas luar dan lagi berkegiatan di luar. Karena kan seperti kemarin ada kegiatan-kegiatan, misalnya kita sebagai penjembatan dari pihak ini, informasi apa betul atau tidak, sebagai penjembatan Yos yang menyerah yang soal penyerahan aset. Bagaimana bisa ini Pak Nurdin Abdullah dengan Puang Ila Andi Ilham Matalata bisa ketemu ini, bagaimana bisa menjembatani? Iya, jadi alhamdulillah saya tentu khususnya saya ya yang menjadi bagian daripada itu sangat bersyukur pada waktu itu. Sebenarnya begini, kenapa kemudian hal itu timbul untuk menjadi saya merasa bahwa saya menjadi bagian daripada proses terkait dengan Stadion Matoangi ini, karena waktu itu kalau saya tidak salah di awal bulan Maret yang di mana pemerintah provinsi akan melakukan eksekusi betul. Pertama kalinya. Mungkin masih ingat eksekusi awal itu, di situ terjadi chaos kan? Iya betul. Sempat ribut kan? Sempat juga diundur ini untuk eksekusinya ini. Iya, tetapi pada waktu pertama itu kan ribut. Jadi saya di situ ini ya cerita ininya ya tentang kejadian itu seperti apa. Nah, di malam itu, malam setelah kejadian di siang hari, saya ditelepon oleh Ketua Komisi A. Waktu itu Pak Sele, selaku Ketua Komisi A. Nelpon dan kemudian menyampaikan bahwa kita lembaga DPR harus ada menjadi bagian daripada pihak yayasan dan pemerintah. Jadi Pak Sele sampaikan kalau Ibu Ketua sebagai pimpinan lembaga mungkin bisa memfasilitasi untuk bagaimana pemerintah dan yayasan ini bisa bertemu. Nah, alhamdulillah saya juga akhirnya merasa bahwa itu tugas saya sebagai pimpinan dan mewakili tentunya teman-teman di lembaga DPR. Ya, saya berinisiatif waktu itu, saya kemudian lewat telepon menelpon Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah untuk bertemu beliau, dan alhamdulillah ya namanya kami mitra Pak Gubernur dan saya tentunya sebagai pimpinan lembaga, beliau langsung memberikan waktu untuk ketemu besok paginya. Jadi besok pagi saya ke rumah jabatan, ketemu Pak Gubernur, dan kemudian saya membicarakan terkait seperti apa ini pemerintah provinsi. Kita tidak mau tentunya hal seperti ini itu kemudian menjadi masalah besar yang mencoreng kita di Sulawesi Selatan, karena siapa yang ada di pihak Yayasan Yos, tentunya kita juga di Pak Gubernur sendiri sebagai pimpinan. Jadi alhamdulillah lah, intinya pembicaraan saya dan Pak Gubernur alhamdulillah itu kita sepakati bahwa Pak Gubernur ingin bertemu dengan Deng Il untuk membicarakan lebih lanjut seperti apa Stadion Matoangi ini ya, dan saya pun setelah itu berkomunikasi dengan Deng Il dan akhirnya berjalan waktu ya mereka bertemu di Jakarta. Saya masih ingat waktu itu Bapak Gubernur dalam perjalanan ke Yogyakarta. Tetapi karena beliau punya niat yang besar untuk bertemu Deng Il sebelum pemberangkatan itu, kemudian beliau ketemulah dengan Deng Il di satu hotel di dekat bandara.
Pertemuan itu disaksikan oleh saya dan Pak Sele selaku Ketua Komisi A. Saya melihat luar biasa pertemuan itu, penuh dengan keakraban yang ternyata mereka juga memang ya tidak bisa dipisahkan. Cuman memang waktu itu ada beberapa jeda waktu, mereka lama tidak bertemu. Nah, kondisi itulah mungkin ya ada informasi yang sampai ke Pak Gubernur, Dengil, yang kemudian tidak ada yang bisa menjembatani. Ya, akhirnya dengan pertemuan itu cair. Untung ada ibu ketua perempuan, kemudian mau menyatukan ini persepsi yang sama ini. Masya Allah, ya semua itu saya selalu apapun itu semua adalah sudah menjadi apa yang ditentukan oleh Allah. Memang mungkin waktu itu memang sudah harus bertemu. Nah, saya hanya saja sebagai penjembatannya. Dan Iya, Pak Sele. untung juga kita cepat untuk mempertemukan, karena kan sempat chaos apa yang dirugikan masyarakat yang dirugikan sendiri. Iya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Artinya Berapa lama proses baru bertemu itu, Bu Ketua? bertemu itu sepertinya pertemuan itu kalau saya tidak salah itu di Hotel Sheraton di bandara. Waktunya itu kayaknya di akhir Februari. Dan kemudian akhirnya setelah pertemuan itu berlanjut dengan berlanjut dan penandatanganan penyerahan yang disaksikan oleh KPK waktu itu di rumah jabatan gubernur, itu di bulan Maret, juga di bulan Maret. Jadi tidak berselang lama setelah pertemuan itu, alhamdulillah langsung ada tindak lanjut pertemuannya berikutnya, yang dimana ada penandatanganan disaksikan oleh KPK. Bu Ketua, bagaimana cara tak mengatur ini waktu? Soalnya yang kerja di DPRD ada, kemudian di luar kerjaan DPRD kita atur lagi, misalnya ini pertemuan ini. Bagaimana kita mengatur waktu kita ini dengan keluarga ini? Ya alhamdulillah, kalau saya ya bicara soal waktu, ya saya dan tentunya keluarga saya, khususnya suami dan anak saya, sudah siap dengan risiko bahwa saya tidak bisa sepenuhnya hadir sebagai mungkin ya istri yang setiap saat ada di samping suami saya, dan sebagai ibu dari anak-anak saya. Ya saya mengatur waktu ya pintar-pintarnya saya ya, yang pada saat saya memang tidak ada dalam kegiatan tugas DPR, ya saya memanfaatkan waktu itu untuk bersama dengan keluarga saya. Karena ya saya tetap, kodrat saya sebagai perempuan ya ada di situ. Kembali ke DPRD lagi, Bu Ketua, bagaimana pembahasan anggaran pemilu 2024 ini? Kan kalau pemilu 2024 berarti pembahasan anggaran Pilgub sudah dibahas di 2020. Bagaimana 2022? Ya, jadi kan kalau kita berbicara soal pemilu 2024, tentu sudah ada tahapan-tahapan yang pelaksanaannya. Tentu karena pemilunya 2024, tentu untuk kita ada tahapan-tahapan terkait dengan penganggaran itu sudah mulai di 2022 kan. Jadi dan kemarin juga ya alhamdulillah pihak dari KPU sendiri yang dipimpin oleh Ketua KPU Pak Faisal Amir itu juga telah bersilaturahmi kepada kita pimpinan DPR, dan waktu itu kita terima langsung, kami 5 pimpinan, saya ketua dan wakil-wakil, termasuk dengan pimpinan Komisi A, ketemu dengan KPU, dan pada saat itu banyak hal yang mereka sampaikan terkait dengan agenda pemilu 2024, dan ada yang paling penting ya mereka ya pada intinya soal anggaran. Ada anggaran yang mereka minta untuk dianggarkan untuk di perubahan terkait dengan pendataan data pemilu, dan ada sistem mereka yang e-coklit. Iya, itu dia. Nah, itu ada, jadi mulai kalaupun ya tetap kita lihat pada kemampuan anggaran nanti di perubahan seperti apa.
Apakah memang bisa? Ya nantilah kita lihat, karena itu kan melalui pembahasan dan mekanisme. Kalau tidak salah pernah ketemu dengan Ketua Komisi 2 DPR RI. Apa saja yang dibahas itu? Ketemu Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Ahmad Doli Kurnia. Nah, itu saya acungin jempol buat abang satu itu. Jadi ya waktu itu kedatangan beliau sebenarnya terkait dengan undangan dari Partai Golkar kan. Beliau juga kan sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Ya, jadi ya ada hal lah sedikit yang disampaikan sebagai informasi kepada kita terkait dengan agenda 2024 itu. Yang pastinya agenda pemilu itu hampir pasti kan, untuk Pileg dan Pilpres itu di bulan Februari, dan untuk pilkadanya di bulan November. Dan di pilkada nanti yang pemilihan kepala daerah itu akan menggunakan penghitungan hasil pemilu 2024 nantinya. Ya, makanya informasi dari beliau kenapa proses Pileg dan Pilpres dimajukan yang dari sebelumnya April ke Februari itu agar nantinya proses-proses untuk hasil suara itu, penetapan itu sudah ada sebelum pelaksanaan daripada pilkada di bulan November nantinya. Jadi KPU tinggal melanjutkan bekerja begitu? Iya, seperti itu. Mungkin ada juga bilang, Bang Doli bilang, silakan maju di baru ini. Ya, jadi apa ada keinginan untuk mengabdikan diri ini di... Ini pertanyaan menjebak. Dua tahun itu misalnya kayak begini, enggak capek kita jadi ketua DPRD terus, minimal ya saya di eksekutif dan sudah nih di legislatif begitu. Ini toh Pak Asis toh dijebak kayak ini dengan pertanyaan, tapi tidak apa-apa lah. Ya sebenarnya begini, kalau buat saya itu siapapun itu pastinya yang sudah ada menjadi bagian jalannya perjalanan politik ya, siapapun itu pasti punya cita-cita politik. Nah, cita-cita politiknya orang kan pasti mau lebih tinggi. Nah, itu mau tentang mau jadi apa nanti Tompi, karena saya punya perjalanan politik itu seperti air mengalir. Potensi, bagaimana kita melihat potensi baru ini? Iya. Tanya apa segala macam. Iya, kalau potensi baru itu ya alhamdulillah. Baru itu satu daerah yang cukup punya wilayah yang artinya wilayah strategis ya, karena dari 7 kecamatan ada 5 kecamatan itu fokusnya itu di kelautan, jadi di kelautan dan pertanian, fokus daripada pendapatan dari masyarakatnya dan kondisi daerahnya. Kayaknya sudah digodok ini, sudah tahu betul-betul petanya ini baru. Dapilku Pak Asis, dapilku saya 3 periode ini di DPR ya, tentu apalagi dapil saya pastilah tahu kondisinya daerahnya. Jadi saya tahu baru itu 7 kecamatan. 55 desa kelurahan. Nah, saya jadi di DPR baru saya tahu itu. Sudah jelas sekali nih Tribuners, baru sudah betul-betul ditahu. 2024 kayaknya ini Bang Doli sudah memberikan respon baik. Ya, yang baik-baik itu diamini saja. Itulah yang namanya tadi itu. Kembali kepada buat saya tadi, pasti saya secara pribadi sebagai perempuan yang sudah terjun di dunia politik, ya, saya punya dong namanya cita-cita politik. Ada mungkin pesan-pesan sebelum terakhirin Bu, ada pesan-pesan untuk Tribunar, untuk para pemirsa terkait tema kita ini, apa yang sudah dilakukan DPRD Sulsel dan apa yang akan dilakukan di DPRD Sulsel. Jadi buat yang artinya ini yang saya sampaikan buat para pemirsa ya, yakinlah
bahwa kami sebagai perwakilan masyarakat yang duduk saat ini di lembaga legislatif, tentu kami punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana keberadaan kami yang ada di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana kami ada 85 orang mewakili 11 dapil yang ada di Sulawesi Selatan. Insya Allah tentunya kita semua akan bekerja sesuai dengan apa yang telah menjadi sumpah jabatan kita, bahwa aspirasi masyarakat itu juga adalah yang utama. Dan tentu juga dalam keadaan saat ini kami di sana, walaupun pandemi masih ada di dekat kita, tetapi kami tetap yakin, tetap bekerja dengan semangat dan penuh keikhlasan, bahwa saat ini masyarakat membutuhkan kita. Di tengah pandemi ini banyak hal yang harus kita selesaikan, banyak hal yang harus kita pikirkan terkait dengan tetap pada bagaimana penanganan COVID di Sulawesi Selatan semaksimal mungkin kita bersama pemerintah, dan juga bagaimana terkait dengan pemulihan ekonomi. Insya Allah itu juga kita bisa selesaikan dengan baik. Dan satu hal juga saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, bahwa jika ada berita-berita juga yang terkait dengan kami di DPR, tentu kami berharap berita-berita itu adalah berita yang akurat, bukan berita yang hoaks. Mohon maaf karena kesempatan ini juga mungkin saya bisa menjelaskan sedikit, karena ada sedikit yang mengganggu buat kami, buat saya ya, apalagi saya sebagai ketua, terkait dengan munculnya berita bahwa di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada penggunaan anggaran bansos yang dimana mewajibkan para anggota mengembalikan anggaran 100 juta per orang. Mohon maaf, saya harus katakan itu tidak benar. Kami tidak pernah menggunakan anggaran yang ada di dinas sosial. Terkait dengan bansos, kami tidak ada di situ. Pun pada saat kemarin, pada saat COVID lagi betul-betul kita dalam keadaan suatu situasi mengerikan, kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui anggaran yang melekat pada sekuan kami, itulah yang kemudian kami alihkan, dan itu juga melalui proses persetujuan, di mana saya sebagai ketua bersurat kepada BPKP untuk mengalihkan anggaran sosialisasi perda kami, sosper kami, ke dalam kegiatan yaitu pemberian sembako kepada daerah-daerah yang ada di daerah pemilihan kami semuanya. Seperti itu mungkin, biar berita ini tidak dikembangkan lagi, karena cukup mengganggu buat kami, khususnya saya secara pribadi sebagai ketua DPR. Karena itu sekali lagi tidak benar, dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terkait dengan bansos di DPR itu tidak ada. Mohon maaf ya, kesempatan ini saya bisa gunakan kan, karena ini kan media informasi. Terima kasih Pengeni untuk waktunya. Iya dong. Kalau Ani itu saya harus potong kambing lagi. Terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan dan menyimak ngobrol politik hari ini. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan sampai jumpa di event virtual Tribun Timur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.